Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Dan kita bersyukur kita bisa beribadah dengan segala kondisi kita tentunya. Ya, puji Tuhan. Ternyata ada banyak hal yang kita tidak rencanakan, tetapi akhirnya terjadi karena Tuhan izinkan. Untuk kedua kalinya kita off dari gereja dan harus beribadah di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Tetapi langkah yang kita ambil ini adalah langkah yang bijak, langkah yang tepat. Dan saya percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak berpisah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang terus ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan kepada kita. Sebenarnya sedih ya, ketika pas di bulan Desember akhirnya kita harus off dari gereja. Kita harus tidak beribadah di gereja lagi. Sementara persiapan-persiapan khusus Natal itu sudah mulai diadakan. Tetapi kita percaya tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam kontrol dan rancangan Tuhan. Dan ketika semua ini terjadi, kita percaya ini Tuhan izinkan. Dan selalu ada hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Puji Tuhan, saya berharap semua jemaat dalam keadaan yang baik, sehat-sehat ya. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetap bersuka cita, tetap siap hati untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ya. Puji Tuhan. Baik, saya akan sampaikan firman Tuhan dan walaupun tidak lama ya, tetapi kami akan terus hadir kepada jemaat untuk memberikan kekuatan, penghiburan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap jemaat tetap pelihara hubungan dengan Tuhan ya. Terus bertumbuh kehidupan rohani ya. Jangan akhirnya menjadi lemah dengan segala kondisi yang kita alami. Jangan ya. Kita tetap kuat, makin bergantung kepada Tuhan, makin percaya justru kepada Tuhan. Dan angkat iman terus tiap hari. Tuhan ada bersama dengan kita, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Baik, saya akan bacakan Filipi pasal 1 ayat 27 buat kita semua hari ini. Filipi pasal 1 ayat 27, firman Tuhan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Mari perhatikan bersama-sama. Paulus sampaikan ayat-ayat ini ya saat Paulus terpisah dari jemaat di Filipi ya. Kondisinya mirip lah, enggak sama dengan kita yang sekarang sedang terpisah. Hamba Tuhan terpisah dengan jemaat yang satu terpisah dengan jemaat yang lain, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan juga, majelis, kita terpisah semua ya kan. Kita ada bersama dengan keluarga masing-masing hari-hari ini. Nah, biasanya kita paling lama berpisah seminggu, kemudian hari Minggu ketemu lagi di gereja, bersekutu lagi, ibadah lagi sama-sama, bersuka cita bersama-sama. Tapi sekarang ya, bahkan kepada anak-anak muda dianjurkan untuk jangan dulu saling berkunjung, ya kan? Tetap di rumah, kerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah pun dari rumah. Dan kita percaya Tuhan memberkatilah kita dengan segala kondisi ini ya. Nah, Paulus memberi pesan yang sangat baik buat jemaat yang terpisah dengan dia. Paulus sedang di penjara ya. Dan jemaat ada di rumah masing-masing. Paulus merindukan, jemaat juga pasti merindukan Paulus, tetapi kondisi mereka terpisah. Tapi Paulus memberikan pesan yang sangat baik dan ini menjadi kebenaran karena ini adalah firman Tuhan. Kebenaran buat kita sekalian. Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi? Ya. Paulus bilang begini, hanya hendaklah hidupmu apa?
berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya jemaat harus hidup cocok, ya, selaras, sepadan, sama sebagai orang percaya. Kan jemaat karena Injil Kristus kita menjadi orang percaya, ya kan? Nah, karena itu harus hidup sesuai dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Itu kata Paulus. Lalu Paulus teruskan, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Aku ketika tidak bertemu, belum bertemu, aku mendengar. Jadi harapan Paulus, kalau ketemu, Paulus bisa lihat. Dan kalau tidak bertemu, belum bertemu, maka Paulus akan mendengar, ya, tentang jemaat. Nah, apa yang Paulus ingin lihat, apa yang Paulus ingin dengar dari jemaat? Yaitu, kata firman Tuhan, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ada dua hal yang Paulus harapkan. Pertama, ketika Paulus bilang harus hidup berpadanan dengan Injil. Nah, Paulus harapkan dua hal. Yang pertama, teguh berdiri dalam roh, sehati, sejiwa. Yang kedua, berjuang untuk iman, pertumbuhan iman. Nah, ini juga yang secara khusus saya harapkan terjadi buat kita, buat jemaat sekalian. Kita belum tahu akan berapa lama kita terpisah seperti ini, tidak bisa kumpul, beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Ya, bahkan ada beberapa jemaat yang sejak PSBB pertama, itu berarti sudah berapa? 8, 9, 10 bulan lalu. Sudah hampir setahun kita tidak bertemu sejak kita ibadah online pertama, ya. Hampir setahun berarti. Nah, saya sebagai gembala bahkan nggak tahu karena tidak ketemu bagaimana kondisi jemaat yang lain, ya. Sebagian jemaat yang datang kemarin-kemarin ke gereja, ya kita bertemu, puji Tuhan, ya. Tetapi harapan saya seperti Paulus. Kalau belum bertemu, saya akan dengar. Kami hamba-hamba Tuhan akan dengar bahwa jemaat Genesaret tetap berdiri teguh, sehati, satu roh, sejiwa, ya. Jemaat tetap berjuang untuk iman, ya, mempertahankan iman bahkan di tengah-tengah pergumulan. Dan ketika kita bertemu, kami akan melihat bahwa jemaat benar-benar tetap setia, jemaat tetap percaya kepada Tuhan, makin bertambah bertumbuh di dalam Tuhan, ya, seperti itu, ya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang rentan bagi kita orang percaya jika kita tidak ada lagi persekutuan, gitu. Itu memang harus kita akui, ya. Dampak ditutupnya gereja oleh karena COVID-19 ini di seluruh dunia ini terjadi, kan. Dampaknya sangat-sangat besar, ya. Termasuk dampak buruk bagi pertumbuhan iman Kristen. Itu ada dampaknya. Berapa waktu lalu saya dikirimi berita di grup WA hamba Tuhan di kota Depok, ya. Ada survei di Korea setelah 7 bulan gereja tidak beroperasi, jemaat tidak datang beribadah di gereja selama 7 bulan. Dan dari hasil survei itu dampak besar sekali, ya. Yang pertama, sekolah minggu, ya, anak-anak banyak yang lupa lagu, dan lupa doa, ya. Itu pertama untuk anak-anak. Kemudian untuk pemuda, akhirnya kurang yang kembali ke gereja, sudah keenakan libur, ya kan. Keenakan di rumah, keenakan liburan, keenakan mancing, keenakan olahraga, keenakan, ya, akhirnya udah kerinduan ke gereja udah berkurang. Setelah akhirnya gereja dibuka,
mulai merasa nyaman akhirnya di rumah. Nah, itu dampaknya. Kemudian bagi para orang tua itu jadi malas berdoa dan baca Alkitab menurut survei itu. 7 bulan loh. Karena terpisah dan akhirnya new normalnya sudah hidup di rumah, hidup tidak bergereja lagi, ya. Akhirnya kondisinya dampak buruk yang terjadi bagi pertumbuhan iman. Nah, tentu ini tidak kami harapkan. Saya sungguh sangat tidak mengharapkan hal ini terjadi bagi jemaat di Genesaret, ya. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bangun rohani kita. Ada pendeta, ada hamba Tuhan atau tidak, ya, ibadah di gereja atau tidak, mari kita bertumbuh secara pribadi di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Paulus bilang, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apapun kondisi kita, keadaan kita, pergumulan kita, maka mari hiduplah sebagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan. Hari ini kita mulai beribadah di rumah. Mari saya ajak jemaat Tuhan, beribadahlah secara sungguh-sungguh, walaupun hanya 2 orang, 3 orang, ya. Tapi beribadahlah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan. Karena di sini letak kekuatan kita. Ketika kita bersekutu bersama, kita baca firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, ya, kita tetap laksanakan ibadah, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang saya mau pesankan baik-baik buat jemaat, karena ini harapan saya. Seperti Paulus ketika dia terpisah dengan jemaat, Paulus sungguh berharap, kalaupun dia tidak datang, dia mendengar jemaat itu baik-baik semuanya. Jemaat itu dalam keadaan yang sehat dan bertumbuh, bukan cuma jasmani tetapi sehat, bertumbuh secara rohani. Dan Paulus berharap akan bertemu. Ini juga yang kami harapkan. Ya, kita berharap ya bisa saja 2 minggu, 3 minggu, ya, tetapi sebagaimana ya nanti berjalannya. Tapi ketika kita bertemu, kami akan melihat jemaat semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dan rohaninya tetap terpelihara. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita maju terus di dalam Tuhan dan hiduplah cocok sebagaimana yang Tuhan harapkan bagi kita orang percaya, berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, jadi orang percaya dimanapun kita berada, kita mungkin beberapa waktu lamanya tidak injak gereja, begitu istilah kita tidak datang ke gereja, tetapi kita tetap orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami anjurkan setiap hari Minggu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena terbatasnya untuk kita saling berkunjung, maka kemarin kami sudah kirimkan liturgi untuk dipakai setiap hari Minggu, ya. Dan Bapak Ibu bisa pakai liturgi jemaat sekalian, ya, keluarga, ya, dengan lagu-lagu yang disukai keluarga. Pokoknya ibadahlah kepada Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga. Sekali lagi, seberapapun, cuman 2 orang, suami istri ibadah, cuman ibu dan anak ibadah, ya kan? Jangan terhambat, jangan terhalang. Tetapi sungguh-sungguh saya berharap, mari Bapak Ibu jemaat sekalian, ya, anak-anak, pemuda, remaja, semua beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak bawa jemaat, bawa anak-anak untuk tetap latih beribadah di hari Minggu, sekalipun tidak ke gereja, supaya mereka tidak lupa, ya, supaya mereka tetap ingat kalau hari Minggu itu harus ke gereja. Jangan sampai anak yang ingat, orang tua yang lupa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mari kita bertumbuh bersama-sama jemaat Tuhan. Kita akan hadapi Natal. Kita bukan gak ibadah Natal, akan terus beribadah, tetapi apakah kita akan kumpul atau kita masih di rumah? Nanti kami hamba-hamba Tuhan, kami tim pelayan akan atur acara kita. Kita akan tetap rayakan Natal dengan penuh sukacita dan kita tentu diberkati Tuhan. Baik, puji Tuhan, apapun keadaan jemaat hari ini, saya percaya Tuhan ada bersama kita dan saya berharap jemaat maju terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat kita
berdoa sama-sama. Saya ingin berdoa buat jemaat. Kita percaya akan pertolongan Tuhan, kita percaya akan penyertaan Tuhan. Saya tahu jemaat bergumul bukan cuma karena masalah COVID yang sekarang sedang tinggi-tingginya di kota Depok ini, Jakarta dan Jawa Barat, tapi kita punya pergumulan lain. Nah, karena itu mari kita tetap kuat dalam Tuhan, banyak berdoa, berserah. Mari kita berdoa bersama-sama jemaat Tuhan. Angkat iman jemaat kepada Tuhan, dan saya selaku hamba Tuhan, gembala jemaat, mau berdoa buat jemaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan melihat segala keadaan kondisi yang kami alami. Tuhan, kami datang dan kami berserah kepadamu. Dan selaku hamba-Mu sebagai jemaat, aku berdoa untuk jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi buat jemaat. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, beri jalan keluar bagi yang bermasalah. Apapun persoalan pergumulan itu, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada pertolongan daripada Tuhan. Sehingga jemaat sanggup menjalani dan menghadapi semua pergumulan. Tuhan berkati seluruh jemaat, berkati Bapak, Ibu, anak-anak. Berkati dalam segala apapun yang dikerjakan, pekerjaan usaha. Tuhan berkati di masa-masa bergumul kami sekarang oleh karena COVID ini. Mari Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, lindungi, jaga kami. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Bagi jemaat yang mengalami sakit apapun yang dirasakan, dialami, kami percayakan kuasa Tuhan. Karena itu dari tempat ini, dari rumah hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan ada buat yang sakit, Tuhan berkati imannya. Nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan. Tuhan beri kesehatan. Bapak terima kasih. Berkati Tuhan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Berkati kami semua untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Untuk tetap ingat dan cinta Tuhan. Untuk bersekutu setia beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu pertama bulan Desember. Kami terpisah tapi kami bersatu di dalam ibadah bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati jemaat keluarga besar Genesaret. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sempurnakan ibadah kami dan berkatilah kami. Kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat untuk menjalani hari-hari mereka sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak sekolah, orang-orang yang bekerja, dan kami semua, kami datang berserah kepadamu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Bahkan terima kasih untuk persembahan hari ini. Kami bersyukur, kami bisa melayani Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami. Dan kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon jemaat untuk tetap memperhatikan warta, ya, pemberitahuan informasi dari majelis, dari gembala di grup WA, ya. Dan bagi jemaat yang ada pergumulan khusus atau ada apa saja, silakan untuk japri gembala atau hamba-hamba Tuhan, bahkan meminta pelayanan khusus, silahkan. Ketika sedapat-dapatnya, ya, kalau memang bisa bertemu,
ya, asalkan kita tetap jaga protokol, gereja tetap melayani dalam segala pergumulan jemaat. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dan kita bertemu lagi ya hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.